pada zaman Nabi Muhammad SAW dilahirkan, standar kemuliaan manusia dilihat dari hartanya. Siapa yang paling kaya, dialah yang dihormati dan dipuja. Manusia diukur kemuliaannya dari nasabnya. Siapa yang paling mulia nasab keturunannya, dialah yang paling dibanggakan. Manusia diukur dari jabatan dan kekuasaannya. Siapa yang paling tinggi kekuasaannya, jabatannya, dialah yang diagungkan, dimuliakan, dihormati, disanjung tinggi. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu, maka di antara ajaran yang dia bawa adalah menyamaratakan manusia semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam diciptakan dari tanah. Mau kaya, mau miskin, mau penguasa, mau rakyat jelata, mau bangsawan maupun orang biasa, semuanya sama-sama hamba Allah. Tidak ada yang suci, kesucian hanya milik Allah Subhanallah. Tidak ada yang dipuji, karena pujian milik Allah. Alhamdulillah. Tidak ada yang besar hanya Allah. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika seorang muslim mengatakan itu, maka dia sedang mengatakan, aku tidak suci, aku tidak terpuji, aku tidak besar. Yang terpuji, yang suci, yang besar, yang agung, yang mulia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi mengajarkan ini, tidak semua orang senang. Maka ketika Nabi SAW mengajarkan semua kamu sama wahai penduduk Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab yang selama ini berada pada posisi yang paling tinggi, paling mulia karena harta, jabatan, darahnya, nasabnya, kekuasaannya, merasa tidak layak untuk duduk bersama dengan Bilal bin Rabah, dengan orang yang berkulit hitam, legam, miskin, susah, hamba sahaya. Aku lebih tinggi, aku lebih hebat, aku lebih mulia. Ini ajaran yang sekarang dibawa, diajarkan kemanusiaan sama di hadapan hukum. Itu ajaran sudah dibawa 14 abad silam oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ada seorang perempuan mencuri, lalu kemudian dimintakan keringanan hukumnya kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Innama ahlaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu binasa gara-gara ini. Idza saraqa fihi mudha'if, kalau yang mencuri itu rakyat jelata, orang lemah, aqamu alaihi al-hadda, mereka tegakkan hukum. Wa idza saraqa fihi musyarif, tapi kalau yang mencuri itu adalah orang yang mulia, taraku, mereka biarkan. Itulah penyebab orang-orang sebelum kamu binasa. Kesamaan derajat manusia di hadapan hukum. Kalaulah Islam itu hanya sekedar mengajak puasa sunat, orang-orang kafir musyrik jahiliyah tidak marah, karena menahan makan tidak akan memudaratkan siapapun. Kalaulah Islam itu hanya sekedar mengajak sholat, beribadah, maka sesungguhnya orang kafir musyrik jahiliyah lebih rajin beribadah. Ketika Nabi datang dari kota Madinah, membebaskan kota Makkah dari peribadatan kepada berhala, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum mengatakan 360 patung berhala yang terbuat dari batu, dari emas, perunggu, perak, kaca, semuanya disembah oleh mereka. Mereka sangat rajin beribadah, mereka sangat rajin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang jadi masalah di mana? Merasa diri tidak sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi membersihkan kota Makkah dari kemusyrikan, selesai Ka'bah dibersihkan, Nabi memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Apa orang kafir musyrik Makkah berkata saat itu? Alhamdulillah, bapakku sudah mati sehingga tidak perlu melihat burung gagak ini berada di atas Ka'bah. Mereka melihat Bilal itu sebagai manusia yang hitam, miskin,
susah, tidak layak untuk berada di atas tempat yang mulia. Sedangkan Nabi SAW mengapa tidak memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Karena Ali Quraisy, karena Ali sepupu Nabi, karena Ali orang yang putih bersih, orang mulia. Seandainya dia yang diperintahkan azan, semua akan berkata Islam memuliakan orang putih, orang bersih. Tapi Islam mengangkat harkat, derajat, martabat manusia yang diremehkan, disepelekan. Karena persamaan itulah kita bisa bersaudara. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merasakan satu penderitaan, persamaan di hadapan hukum, sama-sama hamba Allah, diciptakan dari Nabi yang sama, Adam alaihi salam, berada di atas muka bumi yang sama, dan akan kembali menghadap Allah yang sama. Inilah inti ajaran Islam. Kita bisa berukhuwah, bersaudara karena Allah kalau kita merasakan perasaan yang sama. Tapi kalau kita merasa lebih dari orang lain, aku lebih mulia, aku lebih angkuh, aku lebih sombong, aku lebih tinggi, maka sesungguhnya orang yang rendah akan sulit untuk merasa dekat dengan orang yang merasa dirinya lebih mulia. Maka keangkuhan dan kesombongan ini amat sangat tercela dalam Islam. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, tidak akan mencium bau surga. Iblis keluar dari surga bukan karena dia menyembah berhala. Iblis berdosa bukan karena berzina. Iblis tidak ribah, makan haram riba. Mengapa iblis keluar dari surga? Allah bertanya kepada iblis. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah ingin beritahu pada siapa yang tidak tahu. Ma mana'aka alla tasjuda li Adama idh amartuk. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau untuk bersujud kepadanya? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia kau ciptakan daripada dia. Aku lebih mulia, lebih terhormat, lebih tinggi daripada dia. Iblis bercerita tentang ibadah, ibadahnya sangat banyak. Karena banyaklah ibadahnya, maka dia selevel, setara dengan para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis bukan malaikat. Kana minal jinni, iblis berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah. Iblis bukan malaikat. Yang diperintahkan bersujud adalah malaikat. Kenapa tiba-tiba ada satu makhluk bukan malaikat bisa setara dengan malaikat? Karena ibadahnya yang luar biasa. Tapi ketika diperintahkan untuk memerintahkan, Allah perintahkan sujud kepada manusia, disitulah bangkit keangkuhan, kesombongannya, keegoannya. Dalam Islam kita diajarkan, siapa yang datang ke masjid tidak dilihat jabatan, kekuasaan, harta, nasabnya, dia berhak untuk duduk pada shaf yang pertama. Begitulah hebatnya ajaran Islam. Ajaran Islam tidak memilah dan memilih. Siapapun akan masuk surga kalau dia bersih. Illalladzina amanu, syaratnya beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh. Rasa asal muasal yang sama, dengan Allah yang sama, dengan Rasul yang sama. Seorang berkulit hitam memeluk erat Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, kenapa kau peluk aku? Aku berkulit hitam, aku miskin, aku hamba sahaya, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak yakin di akhirat nanti akan bersamamu ya Rasulullah. Nabi menjawab, al-mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita bersama bukan karena kita sama satu nasab. Kita akan bersama bukan karena kita sama-sama kaya. Kita bersama bukan karena sama-sama berkuasa. Kita akan sama ma'aman ahab karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullah, di antara 7 golongan yang akan dapat naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya Allah.
Di saat itu yang dapat naungan adalah rajulani, dua orang, tahabba fillah, bersaudara, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu, berkawan, bersahabat karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah.